Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman, berbagi pengalaman mengenai sholawat, keajaiban sholawat yang terjadi pada salah satu sahabat dan juga saudara kita, yaitu Mbak Anisatul Umami. Tapi sebelum kalian membahas dan juga mendengarkan mengenai sharing pengalaman dari Mbak Anisatul Umami, bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi pengalaman dan juga berbagi testimoni mengenai keajaiban sholawat ataupun keajaiban membaca surat Waqiah, Yasin, Mulk, Ar-Rahman, bisa menghubungi pada WA saya ataupun kalian bisa memfollow IG saya, Miss Aini Berbagi. Jadi ceritanya begini, dari Mbak Anisatul Umami, beliau ini yang namanya kegiatan baik itu di madrasah ataupun di sekolahan gitu kan pasti ada yang namanya sekretaris, bendahara, dan yang lainnya. Nah, beliau ini adalah sebagai pengurus dari salah satu madrasah. Yang namanya pengurus mau nggak mau harus wirawiri ataupun harus mengurus beberapa berkas ke Kemenak ataupun ke Diknas gitu ya. Nah, Mbak Anisatul Umami ini kebetulan beliau juga disuruh untuk mengurus beberapa berkas ke Kemenak. Dan yang namanya mengurus itu kan pasti membutuhkan yang namanya uang ya. Entah itu untuk transport, untuk fotokopi, untuk hal-hal yang lainnya. Nah, pada waktu itu tanggal 27 bulan kemarin itu beliau sama sekali tidak memegang uang. Tinggal memegang uang 10.000 saja. Dan yang namanya pasti harus fotokopi, transport, dan yang lain-lainnya. Mbaknya ini juga bingung, uang tinggal 10.000 sedangkan saya harus pergi ke sana, ke sini, harus fotokopi gitu kan ya. Akhirnya pada waktu itu disuruh untuk memfotokopi. Mbaknya ini selalu bersolawat terus, ya Allah bagaimana ya uangnya nanti cukup apa enggak, cuma 10.000, kalau kurang kan juga rasanya gimana gitu ya. Bukannya hanya malu ya, tapi ya gimana gitu kan ya, yang namanya kita fotokopi uangnya kurang gitu. Dia bersolawat terus, ya Allah kayak gitu, solawat terus, mudah-mudahan uangnya cukup gitu. Dan ketika membayar di luar dugaan ya, yang fotokopiannya banyak, diperkirakan 10.000 lebih gitu, ternyata cuma membayar 5.000. Itu Masya Allah, itu benar-benar pertolongan Allah ya, di saat kita benar-benar kepepetnya bagaimana? Kita tidak punya uang sama sekali, tapi Allah memberikan jalan. Ternyata uang membayarnya itu nggak sampai segitu. Setelah tadi selesai fotokopi, ketua TPQ-nya atau ketua madrasahnya tuh bilang, nanti habis duhur kita ke Kemenak ya. Dan itu diperkirakan habisnya 300.000. Yang namanya tadi 10.000 aja pegangnya cuma 10.000, dikurangi 5.000 untuk fotokopi, kan tinggal 5.000. Betapa bingungnya, betapa sedihnya gitu ya. Coba kita bayangkan, ketika kita tidak memegang uang sedikit pun, yang dipegang cuma 5.000, padahal harus mengeluarkan 300.000 setelah duhur gitu ya. Jadi nggak ada jeda untuk pinjam ke sana, pinjam ke sini gitu. Akhirnya dia kencengin lagi sholawatnya sambil dia usaha pinjam ke temannya. Pinjam ke temannya, ternyata temannya juga nggak punya. Pinjam ke temannya lagi, mendapatkan 200.000, kan tentunya masih kurang 100.000. Nah, setelah tadi dapat pinjaman dari temannya, dapat 200.000, dia akan bersyukur banget ya, alhamdulillah dapat pinjaman 200.000 untuk pergi ke Kemenak untuk ongkos dan yang lainnya itu, alhamdulillah dia dapat pinjaman segitu 200.000. Kemudian asal tanpa disangka ya, kepalanya ataupun ketua TPQ-nya itu bilang, Mbak, tidak jadi ke Kemenak hari ini ya, karena badan saya kurang sehat. Nah, itu kan juga pertolongan Allah. Kalau berangkat pada waktu itu uangnya juga kurang 100.000, kemudian dia masih pinjam lagi ke orang lain. Nah, bingung juga kan. Alhamdulillah dia sampai berlinang air mata gitu ya, betapa Allah itu menolong hambanya seperti itu. Kemudian ada lagi info dari temannya, Mbak, dana untuk BOP-nya cair. Alhamdulillah ya Allah, tidak jadi ke Kemenak, akhirnya dapat cair juga dari BOP atau gaji BPJS-nya dia. Masya Allah, ini benar-benar pertolongan Allah di saat benar-benar kita itu kejepit,
kepepet, harus berbuat apa, nggak bisa. Dan kita berbanyak sholawat, kita berbanyak doa kepada Allah, alhamdulillah pertolongan Allah seperti itu. Dan untuk kejelasannya kita lihat dari WA beliau seperti apa. Nah, WA-nya itu seperti ini. Assalamualaikum sahabat sholawat, ya semoga selalu dirahmati Allah, amin. Saya mau berbagi testimoni. Kemarin pas tanggal 27 pagi sampai siang, ya Allah, uang saya sudah benar-benar habis. Dari pagi sampai siang uangnya itu benar-benar habis. Sedangkan ketua TPQ bilang, berkas harus segera dibawa ke Kemenak sekarang juga gitu kan ya. Padahal uang nggak ada, harus fotokopi ini itu, untuk transport kan nggak ada. Sedangkan saya harus ke fotokopi soalnya ada yang perlu di-scan dan fotokopi berkas buat ngurusin izin perpanjang TPQ. Nanya dulu berapa mas, takut kurang. Uang hanya sisa 7.000. Kata orang fotokopi, nanti dulu bu. Saya jawab, bukan gitu mas, takut lebih dari 10.000 uangku nggak ada. Dia sampai bilang seperti itu kepada mas fotokopiannya. Kemudian orang fotokopi senyum-senyum aja. Kata dia, 5.000 aja. Alhamdulillah udah takut, padahal saya takut kurang. Dalam hati saya terus baca sholawat tak henti-hentinya. Sampai pengen nangis hari itu juga. Terus ketua TPQ bilang, habis duhur bu, kita harus ke Kemenak. Yang namanya uang nggak ada. Pada waktu itu juga habis duhur, harus ke sana, bilang gitu. Duit nggak ada, sedang ke Kemenak harus pegang 300. Saya sampai kayak orang-orang miss gitu. Minta tolong ke teman pinjam 200. Temanku jawab, maaf bu, nggak ada. Ya Allah, berlinang air mataku. Terus saya coba teman yang satu lagi pinjam 200 buat ongkos. Alhamdulillah langsung bilang, ada bu. Sujud syukur saya sambil menangis. Pas uang udah ada, ketua TPQ-nya bilang, bu jangan sekarang ya, badan saya kurang sehat. Alhamdulillah rada lega gitu ya, nggak jadi pergi gitu. Padahal kalau pergi kan kurang 100.000. Terus saya geber lagi sholawat sambil berdoa tak henti-henti. Sore jam 4 dikabari teman gaji dari BOP cair. Alhamdulillah gitu ya. Subhanallah, senang banget saya. Sujud syukur lagi saya. Pas kemarin Senin jalan ke Kemenak, di tengah-tengah perjalanan dapat kabar lagi dari teman-teman honorer kalau BPJS cair juga. Masya Allah gitu kan. Jadi BOP cair, BPJS cair, alhamdulillah. Ya Allah, benar-benar sampai nggak percaya saya. Subhanallah, ya Allah gitu kan ya. Seperti itu ketika kita tidak punya apa-apa, ada yang cair gitu, Masya Allah, senang banget rasanya. Kemudian Subhanallah, Allah memberikan rezeki yang bertubi-tubi di saat hambanya benar-benar membutuhkan. Sekian testimoni dari saya. Maaf bukannya riak, cuma pengen berbagi testimoni aja. Kalau keajaiban sholawat itu nyata dan benar-benar nyata. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak ya atas testimoninya, atas ceritanya. Semoga ini bisa menginspirasi kepada kita semua. Dari cerita Mbak Anisatul Umami ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya segala sesuatu itu, segala permasalahan ketika kita itu sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa, tinggal yang terakhir adalah pasrahkan semuanya itu kepada Allah. Ketika kita benar-benar pasrah dan ketika kita itu sudah benar-benar kepepet, insya Allah jalan Allah itu pasti ada bagi hambanya. Entah jalannya itu berupa jalan A, B, C ataupun yang lain, semuanya itu hanyalah Allah yang mengetahui. Seperti tadi dari ceritanya Mbak ini, ketika kita itu tidak punya uang sedikit pun, sepeser pun, dan harus melakukan sesuatu yang itu adalah sebuah kewajiban bagi dia, dan disitulah mbaknya ini pasrah dan berusaha sekuat tenaga. Dan alhamdulillah Allah memberikan penyelesaian, memberikan sebuah solusi dengan tanpa disangka. Dan alhamdulillahnya di situ Allah memberikan rezeki dengan bertubi-tubi banyaknya, bertubi-tubi caranya Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya.
Nah, itu tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, memotivasi pada diri saya sendiri dan juga pada teman-teman semuanya. Dan semoga kita bisa mengamalkan amalan ibadah ini lebih baik dari sebelumnya. Amin, amin ya robbal alamin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.